Salam saudara semuanya. Apa kabarnya? Harapan kita semua dalam keadaan baik-baik dan dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan Allah. Dan hari ini kita juga akan disapa oleh firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa. Damai sejahtera Allah, kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari Lukas pasal 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa alasan Tuhan Yesus bersukacita pada renungan kita hari ini? Sebelumnya diberitahukan bahwa para murid-murid yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan berita keselamatan dan untuk memberikan kesembuhan dan juga untuk mengusir setan-setan, datang melaporkan hasil pekerjaan mereka atau hasil pelayanan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan perkataan, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Demikian laporan yang mereka sampaikan. Dan pada ayat renungan hari ini memberitahukan kepada kita bagaimana respon Tuhan Yesus Kristus atas laporan para murid-murid ini. Memang sebelumnya Yesus mengatakan seperti ini, "Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga." Dan pada ayat hari ini diberitahukan di mana Tuhan Yesus bergembira di dalam roh dan dia bersyukur kepada Tuhan Allah karena Tuhan Allah telah menyembunyikan tentang kebenaran firman itu bagi orang bijak
dan orang pandai. Tetapi sebaliknya, Tuhan Allah menyatakan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang-orang kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah sangat menyenangi. Tuhan Yesus Kristus sangat mendukung orang-orang yang rendah hati dalam menerima dan memahami kebenaran tentang kerajaan sorga, kebenaran tentang firman Tuhan. Sering sekali orang-orang yang pintar, sering sekali orang-orang yang menganggap dirinya adalah orang yang bijak, orang yang pandai. Mereka ini mengandalkan akal pikirannya untuk memahami sesuatu, terlebih tentang firman Tuhan. Sebenarnya boleh kita kalau Tuhan memberikan kepandaian, kepintaran kepada kita, sama saja ya, kepintaran atau kepandaian kepada kita, itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ternyata untuk memahami firman Tuhan yang diinginkan hanyalah kerendahan hati. Jadi dengan kerendahan hati kita dapat memahami tentang firman Tuhan. Kita dapat memahami tentang kebenaran kerajaan sorga. Sukacita dari Tuhan Yesus bukan hanya tentang keberhasilan para murid-muridnya yang melaporkan hasil pekerjaan mereka, tetapi lebih lagi melalui firman ini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Dia sangat bersukacita karena Bapa di sorga telah menyatakan kebenaran tentang kerajaan Allah kepada mereka-mereka yang rendah hati dan mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Firman ini juga mau menyapa kita pada hari ini, memang untuk dapat memahami, untuk dapat menerima firman Tuhan, kita harus mengandalkan kerendahan hati. Pertama mengandalkan Tuhan, baru kemudian tentang diri kita. Bagaimana kita dapat merendahkan hati kita agar ketika firman Tuhan bersuara, ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita dapat dengan kerendahan hati menerima, memahami tentang firman itu. Tetapi seandainya kita di dalam kesombongan, tinggi hati, kita akan sulit untuk menerima firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali di dalam hidup kita ini kita mengandalkan hal-hal yang duniawi. Mungkin hal-hal keberuntungan, hal-hal yang kita miliki lebih dari orang lain, itu membuat kita menjadi sombong. Tetapi ternyata bagi Tuhan bukanlah soal kita lebih hebat dari orang lain, bukanlah soal kita memiliki lebih dari orang lain, tetapi yang Tuhan inginkan dari kita bahkan membuat Yesus Kristus menjadi bersorak-sorak dan bersukacita apabila kita memiliki kerendahan hati. Dan dengan memiliki kerendahan hati, di sanalah kita dapat menerima atau terbuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Jadi ayat ini menekankan betapa pentingnya kerendahan hati yang harus kita miliki dalam menerima dan memahami kebenaran tentang kerajaan surga. Jadi marilah kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati kita dapat membuka hati kita dan membiarkan firman Tuhan masuk dan mengajari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, di mana pada hari ini kami disapa bahwa untuk memahami, mengerti firman-Mu Tuhan, kami harus hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan, sering sekali di dunia ini kami menjadi sombong oleh karena hal-hal yang kami miliki. Tetapi pada saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan telah memberikan kepada orang-orang yang rendah hati berkat-Nya melalui pemahaman tentang firman Tuhan. Bantulah kami Tuhan, agar kami dapat menjadi orang-orang yang rendah hati, sehingga dengan demikian kami boleh membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk dapat menerima karya keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkatilah semua jemaat-Mu, secara khusus yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Bapa. Amin.